Ternyata, masyarakat Jawa Timur sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya sejak zaman dulu. Terbukti dengan adanya warisan kuliner nasi boran dan nasi tempong yang kaya protein dan vitamin. Lalu, seperti apa sih kelengkapan nutrisi ala Jawa Timur? Singgah di kota Lamongan, Jawa Timur, ada satu hal yang menarik perhatian. Bukan pecel lele ataupun soto, tapi ini. Ya, sego boran atau nasi boran. Kuliner khas Lamongan yang tak akan ditemukan di daerah lain. Satu porsi nasi boran biasanya dilengkapi dengan berbagai lauk utama seperti ikan, udang, hingga ayam. Selain itu, ada juga lauk pendamping seperti tempe, empuk, peletuk, dan peye. Asal-usul sego boranan ternyata sudah ada sebelum kemerdekaan. Sebelum tahun 45, sego boranan sudah hadir di Lamongan. Tapi pada saat itu, sego boranan hanya hadir di acara hajatan atau acara-acara penting saja. Tahun 50-an, barulah sego boranan ini menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Lamongan. Konon, nama boran berasal dari bakul bambu yang digunakan untuk menyimpan nasi. Penjual biasanya menggendong boran di belakang dengan selendang. Dulu, boran digunakan para perempuan untuk mengirim bekal ke sawah. Tak heran, nasi dan lauk pauk yang dibawa dalam boran disebut nasi atau sego boran. Namun, ada versi lain menyebut nama boran berasal dari bahasa Jawa yang berarti lama, mengacu pada cara pengolahan nasi boran yang memakan waktu cukup lama. Para penjual sego boran di sepanjang trotoar Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tak jauh dari alun-alun Lamongan. Kebanyakan ibu-ibu parubaya yang merupakan generasi ketiga atau keempat. Rata-rata, mereka telah berjualan selama lebih dari 2 dekade. Awalnya, leluhur mereka berkeliling jalan kaki, menjajakan nasi dan lauk pauk. Namun, sekitar tahun 80-an, banyak yang mangkal, berjajar di satu tempat karena alasan tenaga dan usia. Karena perkembangan zaman, nasi boran yang dulunya hanya untuk sarapan, kini dijual 24 jam. Tadi Bu, yang apa? Peletuk. Peletuk tuh, itu buat apa tuh? Buat anak kecil. Anak kecil? Nggak Boleh dilihat pedas. Ibu? Saya mau lihat, boleh? Ah, ini peletuk nih. Dari apa nih Bu? Kacang sama karak. Karak. Ini taburin di atas ininya Bu? Di atas apa? Di atas nasinya? Nah, ini minta nah. Oh, minta? Yo, nggak minta yo, enggak mau. Yang paling khas dan boleh dibilang andalan sego boran adalah ikan sili. Ikan sili jadi lauk yang tidak akan ditemui pada menu makanan lain. Dulu, ikan sili lebih dikenal sebagai ikan hias. Bahkan harganya lebih mahal dibanding daging ayam. Nah, ini dia ikan sili. Salah satu ikan langka yang banyak tumbuh di perairan Jawa Timur. Cuman hanya di Lamongan aja nih yang diolah menjadi makanan. Menjadi salah satu lauk di sego boranan. Bentuknya seperti ini. Ini kepala sama ekornya sama Bu ya. Ikan sili dapat hidup di air tawar dan biasanya ditemukan di aliran sungai atau rawa. Ikan sili di Lamongan kerap ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo. Namun, tak mudah mendapatkannya karena ikan sili termasuk ikan musiman. Nah, ikan sili itu cuma hanya ada di Lamongan apa di luar daerah juga banyak atau gimana? Nggak ada di Lamongan, di Jawa Timur. Bu, Bisanya itu di Asap. Oh, di Asap. Iya. Itu Iya, pas musim apa Bu banyaknya ikan sili itu? Banyaknya itu musim kemarau. Biasanya itu gini udah ada, tapi kemaraunya itu nggak ada. Jadinya langka, mahal silinya itu. Emang berapa Bu harga ikan sili Bu 1 Tiga- kilo? 1 kilo kurang lebih 250. Oh. Iya. Yang agak besar tambah 300. Nah, kalau misalkan lagi nggak ada, berarti nggak jualan apa? Disimpan, ada nyimpen ikan sili apa gimana? Itu di flasher. Tapi pas di pasar belinya tuh ikan silinya udah masih mentah banget apa udah diasap atau gimana? Sudah asapan, nggak ada yang mentah. Ikan sili yang sudah diasap akan digoreng, lalu dicampurkan dengan bumbu sambal khas sego boran. Ini ikan sili nih, saya belum pernah coba sama sekali. Coba nih ya. Kalau ikan silinya tuh rasanya, kalau kalian pernah makan daging belut ya kayak gitu tuh. Mirip-mirip lele juga. Empuk dan peletuk juga jadi ciri khas nasi boran. Selain ikan sili,
Empuk dibuat dari tepung terigu yang dibumbui, sedangkan peletuk terbuat dari kerak nasi dicampur kacang kedelai sangrai, lalu dibumbui dan digoreng. Namanya diambil dari bunyi ketika makanan ini dikunyah, yakni peletuk-peletuk. Nah, kalau peletuknya nih jadi makin gurih. Jadi ada sensasi kriuk di mulut. Nah, sekarang saya mau coba, ini adalah empuk nih. Sekilas sih ini dari tepung bahannya terus digoreng. Saya coba nih. Ini empuk namanya. Menurut saya sih rasanya mirip cakwe ya, mirip-mirip. Nikmat banget, lihat, komplit full. Satu porsi segoboran harganya bervariasi, mulai Rp15.000 hingga Rp35.000, tergantung lauk yang dipesan, seperti ayam, bandeng, udang, hingga telur asin. Namun yang paling mahal tentu saja lauk ikan sili. Sedangkan rempeyek, peletuk empuk, hingga urap-urap tak dihitung lagi, karena sudah dianggap sepaket dengan nasi. Nasi boran memiliki cita rasa yang unik dan khas, gurih karena santan, sedikit pedas dari bumbu, dan aroma makanan yang dikukus dalam bambu. Tak heran, kuliner ini jadi makanan favorit warga Lamongan. Nasi boran juga sering dijadikan oleh-oleh khas Lamongan atau dipakai dalam acara-acara spesial seperti pernikahan, khitanan, atau acara keagamaan. Salah satu dusun yang dianggap sebagai tempat lahirnya segoboran adalah Dusun Kaotan. Dari 189 kepala keluarga, 80%-nya berprofesi sebagai penjual nasi boran. Ya, pertama kali itu namanya Bu Asli, Mas. Bu Asli? Ya, tapi orangnya sudah meninggal. Dulu tuh punya depot namanya nasi boran asli, itu ya asli itu nama orangnya. Apakah ada yang melanjutkan keturunannya gitu, Pak? Nggak ada, karena nggak punya anak. Segoboran mulai populer setelah dibuat seorang pedagang di Lamongan pertama kali pada abad ke-19 sebagai salah satu alternatif makanan untuk berpergian jauh. Segoboran kemudian menjadi favorit masyarakat Lamongan karena tahan lama dan mudah dibawa dalam perjalanan. Kalau Lamongan punya segoboran, Banyuwangi punya sego tempong nih Secret Lovers. Katanya sih, makan nasi tempong itu serasa ditempong alias ditampar. Waduh, bener nggak tuh? Dalam sepiring sego tempong, pilihan lauknya sangat beragam. Mulai dari ayam, empal, ikan asin, hingga aneka seafood pun ada. Selain itu, ada juga ciri khas rebusan aneka sayur, dari bayam sampai terong. Ciri khas lain yang membedakan sego tempong dan kuliner lain adalah sambal pedas khas sego tempong yang disajikan di atas nasi, ataupun di atas sayur dan lauknya. Meski tampak sederhana, tapi dijamin bikin nagih. Nah, ini nih sego tempong atau biasa disebut nasi tempong. Tapi ini bukan tempong dalam bahasa Betawi yang artinya melempar. Ini adalah kuliner khas dari Banyuwangi. Tempong sendiri dalam bahasa Banyuwangi itu artinya adalah tampar. Karena sambalnya sangat pedas, seolah-olah menampar lidah. Dulu, sego tempong adalah bekal makanan yang biasa dibawa warga Banyuwangi ke sawah. Karena menunya sederhana. Hanya nasi putih, rebusan sayur, lauk, dan sambal. Namun biasanya disajikan dalam porsi besar untuk memenuhi kebutuhan energi para petani yang bekerja keras menanam padi. Tak ada tambahan khusus dalam sambal tempong. Bahan-bahannya pun sama seperti sambal pada umumnya. Dari bawang, terasi, sampai cabai. Bedanya, penggunaan cabai untuk sambal tempong tentunya jauh lebih banyak. Maksudnya sih supaya nampol, alias nampar Secret Lovers. Sesuai namanya, sambal tempong. Jadi sebenarnya di Secret Lover, sambal lah yang menjadi kunci kenikmatan sego tempong. Ditambah lagi aneka ragam lauk dan sayur rebus yang jadi pasangan serasi sambal tempongnya. Nah, itu ada ikan asinnya. Ikan asin itu ya mungkin kalau gue juga pecinta ikan asin ya. Kalau nggak pakai sambal tuh nggak enak ya. Jadi kayaknya tuh kalau makan pakai ikan asin pakai sambal itu kayaknya pengen nambah-nambah terus ya. Kalau gue pribadi. Makanya di situ lo kenikmatan nasi tempongnya karena ada ikan asinnya. Sego tempong dianggap sebagai representasi kekayaan hasil bumi di Banyuwangi. Mulai dari beras yang digunakan, cabai yang melimpah, sayur mayur, hingga bahan makanan yang diperoleh dari sekitar. Yang diolah jadi lauk-lauk yang sungguh menggoyang lidah. Seolah menunjukkan masyarakat Banyuwangi sudah mengerti makanan bernutrisi lengkap sejak dulu kala. Dengan racikan bumbu autentik, lauk yang beragam, serta sambal yang menggugah selera,
sego boran dan sego tempong bukan sekedar hidangan sederhana, tapi justru simbol kekayaan kuliner Jawa Timur yang menghadirkan cita rasa khasnya.